Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Siapa saja mereka itu? Jangan skip, tonton sampai selesai. Dan semoga yang subscribe kelak termasuk golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Amin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. 1. Pemimpin yang adil. Pemimpin ini bersikap adil. Dalam hal amanat ia benar-benar mengembannya dengan baik, tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Keadilannya tidak beralih pada harta dan tidak beralih pada kesenangan dunia. Itulah pemimpin yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. 2. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Kenapa disebut pemuda? Karena pemuda asalnya nafsunya begitu tinggi pada dunia dan kebanyakan itu lalai dari akhirat. Kalau ada pemuda yang rajin berjamaah di masjid, rajin menghadiri salat fajar, akhlaknya pun bagus pada bapak ibunya, dialah pemuda yang jadi harapan akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. 3. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Yang dimaksud di sini adalah laki-laki, karena wanita lebih layak tempatnya di rumah. Sampai pun untuk salat 5 waktu, wanita lebih utama mengerjakannya di rumah dan pahalanya lebih besar. Sedangkan laki-laki, tempat salatnya itu di masjid. Laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid adalah yang biasa menunggu salat setelah salat. Misalnya ia menunggu waktu antara maghrib dan isya dengan berada dalam majelis ilmu ataupun membaca Al-Quran. 4. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang dimaksud adalah mereka yang berteman karena Allah, sehingga teman yang dipilih adalah karena tertarik pada kesalihan, bukan tertarik pada dunia dan harta. Pertemanan tersebut dibangun di atas iman sampai maut menjemput. 5. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, "Aku benar-benar takut kepada Allah." Ada wanita yang kaya raya, terhormat, dan begitu cantik. Ia menggoda dan mengajak laki-laki untuk berzina. Namun karena takut pada Allah, laki-laki tersebut tidak melakukannya. Hadits ini mengisyaratkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihis salam dengan permaisuri Raja Mesir yang menggodanya. Kalau tidak dengan pertolongan dan perlindungan Allah, tentu Nabi Yusuf bisa saja terjerumus dalam zina. 6. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Maksudnya, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Lihatlah ibarat yang dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tangan kanan yang berinfak lantas tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa yang paling dekat saja tidak mengetahui kalau ia bersedekah. Namun boleh saja seseorang bersedekah terang-terangan untuk memberikan contoh pada orang lain. Juga sedekah boleh dilakukan terang-terangan jika yang dimaksud adalah sedekah wajib seperti zakat dan nafkah keluarga. 7. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Maksudnya adalah orang yang rajin berzikir pada Allah dengan benar-benar menghayati, hingga terkadang air matanya menetes ketika menyendiri karena takutnya kepada Allah. Dikatakan ia berzikir seorang diri ketika sepi menunjukkan bahwa zikir yang utama itu disembunyikan, karena akan lebih terjaga dari riya. Hadits riwayat Bukhari nomor 1423 dan Muslim nomor 1031. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam 7 golongan di atas yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Amin. Jangan lupa subscribe ya.